Kayak misalnya ada orang ngejahit pakai tangan, nggak pakai apa-apa, itu kayak bisa nusuk itu tuh, aduh bullshit banget. Darah itu selicin itu. Iya. Jadi pas ngeliat ini, oh iya. Kalau di sini mah kan darah dipakai buat santet aja, jadi nggak penting-penting amat kalau di film kita. Kayak misalnya nggak boleh ngomong jorok. Kalau kita tuh dulu kan kalau jaga IGD atau jaga apa, nggak boleh tuh ngomong kayak sepi ya nih. Oh iya. Duh, pasien udah habis nih, nggak boleh ngomong kayak gitu nanti katanya. Nanti justru datang. banyak ya. Nah ini ada terjadi sama, dong di sini kayak ada. gitu, Ya kan? iya. Jangan ngomong Udah gitu. 12 menit kosong, tidak ada apa-apa, terus nguing gitu. Kalau gitu. kamu kuliah kedokteran gitu, harus banyak pasti gitu ya. ditanya, menurut kamu sakit apa? ABCD. Nah supaya ketahuan nggak ABCD apa yang harus diperiksa, disingkirin misalnya. Biar ketahuan A berarti harus diperiksa apa? Oh ternyata bukan A, jadi B gitu-gitu. Terus apa dia harus diapain kayak gitu. Tiap hari adalah ujian ya. Kalau jadi residen. Tiap hari ada tekanan. Dari hati kayaknya. Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin sebuah series yang telat kita nonton ya. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata telat. Betul. Untuk sebuah film bagus, series bagus betul, ya. Betul. Judulnya adalah The Pitt. Ini adalah series yang masuk nominasi banyak banget kemarin di Emmy ya. Ini tayang di HBO Max ya, BTW, buat yang pengen tahu. Dan series ini mungkin bakal bikin aku bilang, dokter baik minggir dulu, dokter Robi mau lewat. Udah baca ya, basi banget ya tuh thumbnail ya. Jadi perkenalkan, saya dokter Robin Navic. Mungkin kalau umur sama kurang ajar. dokter Robin ya. Enggak lah, lebih mature aku. Lebih tua maksudnya ya. Lebih mature, lebih tua. Tahu diri, aku mah ini Dokter Whittaker, masih muda ceritanya. Cocok kayak dikencingin yo. Jadi ini tuh ada 15 episode. Dan tiap episodenya itu ngewakilin 1 jam di hari yang sama. Hari yang sama gitu ya. Jadi kelanjutan gitu. Mereka prakteknya mulai jam 7 pagi. Si Dokter Robi ini ngejaga IGD gitu kan. Ya udah. Jadi episode 1 jam 7 sampai jam 8, episode 2 jam 8 sampai jam 9. Ya. Ini tuh ngingetin aku sama series dulu 24. Itu series action gitu. Sama 1 jam itu mewakili, tapi itu real time kalau 24 itu. Jadi 1 jam yang terjadi itu beneran 1 jam gitu loh. Kalau ini kan sebenarnya enggak kan. Kayak ya intinya mah apa yang terjadi di jam itu. Emang bener sih. Lu ke rumah sakit 1 hari itu ada aja gitu ya. Iya. Yang aneh-aneh, yang ngeri-ngeri, yang bikin sedih gitu. Jadi kayak semua emosi itu mungkin bisa lu dapetin gitu semua dalam 1 hari. Iya banget. Apalagi mungkin kalau di The Pitt ini kan dia ngomongin rumah sakit besar yang rame ya. Mungkin kalau kayak rumah sakit yang sepi-sepi aja ya nggak relate. Tapi kalau rumah sakit yang kayak mungkin RSUD, tapi kayak nggak mungkin RSUD sih, soalnya ini fasilitasnya bagus banget. Bagus banget ya di sini. Entah ya apalah pokoknya di lah ya. Di sini mungkin ada nggak yang kayak gitu? Nggak tahu ya, aku kan nggak pernah ke semua rumah sakit. Jadi sakit hantu ya kamu mau bertanya. Jadi itu kayak wah chaosnya dapet banget sih, karena ini menggambarkan 1 episode menggambarkan 1 jam, terus dilakukan di IGD. Itu tuh kan pacingnya cepet banget ya. Pasien IGD kan datang mulu kan, belum beres datang lagi kayak gitu. Belum lagi nanti ada bencana. Ya ampun ramai banget gitu. Jadi ini tuh seriusnya pacingnya cepet banget. Parah. Tapi tetap terjaga gitu, jadi kita tetap ngerti. Jadi nggak kayak diburu-buru ya. Nggak kayak aut-autan gitu loh. Bener, nggak kerasa. Kendor loh pokoknya terus kayak gitu, buset deh. Nggak kerasa men, asli nggak akan kerasa. Lu nonton itu kayak oh udah ya gitu. Jadi kayak... bahkan tau gak, saking chaosnya gitu, aku kalau ada karakter keluar nih untuk ngerokok atau untuk nelpon, aku kayak iya, kayak ikutan ini ya, lega istirahat. Kayak, akhirnya gini lo keluar dulu ngirup udara gitu. Jadi kayak saking kita tuh tegang juga dia ada di dalam situ. Karena mungkin dia pengen menggambarkan serealistis mungkin kali ya, tapi dia tetap bisa bercerita gitu maksudnya. Nggak kayak kita keluarga pasien ditinggalin gitu misalkan kan, kalau lu masuk gitu kan ya udah tunggu aja nanti gitu, lu nggak tahu kan. Nah tapi itu kita kayak tetap gitu ngikutin. Makanya yang aku suka di sini karakternya itu gimana ya, recurring gitu, bukan cuma dokternya,
pasiennya, Iya, ekstrasnya, siapa aja iya. kayak terus aja gitu, Iya, itu aku suka sih. muncul lagi, itu bagus sih. Itu bikin kita jadi lama-lama juga deket. Kita kan sudah biasa banget ya nonton film kayak film atau series dokter gitu, rumah sakit atau apa, kita kan selalu dikenalkan dokternya lah udah pasti ya, tenaga kesehatannya. Tapi di sini tuh kita dokternya juga perawatnya juga kita kenal, bahkan pasien-pasiennya tuh kita kayak yang ini kayak Mirna yang suka gangguin yang di kursi roda yang di borgol, atau kayak bapak yang minta sandwich mulu. Bener. Jadi kayak semuanya, bukan cuma dokternya aja. Terus yang aku suka lagi adalah nggak terlalu banyak drama yang gimana banget, percintaan yang bikin gimana banget. Jadi kayak cuman sekilas-sekilas tapi manis gitu. Yang Jadi bikin gemes-gemes ada tetap, tapi ya dalam kondisi bekerja aja gitu. Iya, jadi nggak yang gimana banget gitu. Kalau Grey's Anatomy, walaupun aku suka tetap ya Grey's Anatomy dengan segala dramanya, aku tetap nonton. Tapi maksudnya ini beda gitu. Kalau ini tuh beneran kayak realistis gitu. Kalau Grey's Anatomy baru mulai aja udah tidur bareng sama konsulen. Jadi kayak kalau itu tuh ada kayak gitu-gitunya gitu. Kalau di sini tuh enggak gitu sih, yang aku suka sih, yang bikin aku kayak mantep nih. Secara produksi juga yang aku bilang tadi gila sih. Bagus sih. Aku nggak tahu real. Ya, maksudnya di awal-awal tuh kayak oke lah masih biasa-biasa, tapi nanti lama-lama tuh dilatih tuh yang kayak pakai prostetik lah, apa gitu biar kelihatan badan lah, operasian lah, jeroan lah, apalah semua tuh wah gila bagus banget anjir. Yang paling aku bikin shock sih yang lahiran. Itu bagus banget lagi. Jai kata aku gila, bagus banget. Kayak tindakan-tindakan yang dilakukan juga. Ini sih maksud aku kayak cukup real juga sih. Serial dokter baik. Itu mah enggak banget dah. Gitu. Ini adalah dokter baik. Masa gini, trauma code itu seru. Iya. Tapi untuk ngomongin realnya tuh kayak aduh masih di awang-awang gitu loh. Udah menuju akhir tuh kayak pasiennya beneran kebuka bajunya yang di RJP dengan benar ya. Terus nggak malu-malu gitu untuk ngebuka. Ya emang gitu kenyataannya, kalau misalnya ada luka ya lu harus gunting, bajunya harus buka. Atau kayak apa kali pakai perban di atas baju. Kan biar tabok ya. Tabok ya. Atau bahkan kayak pacu jantung pakai baju. Iya, nggak apa-apa lah. Kan nyembus listrik ke dalam. Sampah. Gitu. Boleh ya. Jadi di sini tuh kayak aku seneng aja. Bahkan selain masalah medis yang fisik-fisik kayak gitu, di sini juga kayak ada mental ya. Itu juga seru sih, kayak ada yang depresi, ada yang PTSD, ada yang banyak banget. Iya kayak gitu juga lengkap loh kalau diomongin loh. Iya benar, ini kayak ngomongin penyakit luar dan dalam. Iya banget. Dan bukan cuma pasien, dokter juga gitu ya. Semua punya gitu. Intinya manusia sama. Iya, ada yang berduka, depresi. Iya, benar, ada yang kecanduan. Gitu lengkap kan. lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap sih. Maksudnya ya, aku nggak habis pikir aja itu semua bisa tersampaikan dalam durasi yang cukup gitu. Maksudnya durasi yang cukup itu dia kan nyeritain 1 hari gitu, tapi kita ngerasa nggak kayak kurang informasi gitu soal itu. Kayak oh ya udah cukup gitu, maksudnya dapet aja. Dan yang aku suka kan di sini Dokter Robi itu dibantu banyak residen sama yang masih sekolah. Iya residen sekolah juga sih. Oh iya ya benar. Maksudnya ya gini aja tingkatannya beda, yang baru masuk. Kalau yang kayak si Whittaker, beda tahun, si ya, itu Javadi, kan baru masuk ya itu ya intinya. Iya, kayak junior. Di name tag-nya student dokter ya. Iya. Masih student dokter ya. Sementara kan kalau yang di atasnya dokter-dokter aja gitu ya. Tulisannya. Ya sebenarnya mah kalau residen ya masih student juga sih, tapi kan, udah jadi dokter. Tapi sebenarnya kayak si Whittaker tuh juga udah dokter kan. Iya, tapi dia nggak mau katanya jadi dokter ya. Dia sangat ini banget ya, baik hati. Iya, tapi gitu ya. Intinya dokter benerannya cuman si Robi kan. Semuanya dokter dong. Oh iya, maksud aku dokter yang udah jadi. Iya, yang udah jadi kan. Robi sama dokter siapa? Abot ya. Dokter Abot mah yang di awal sama nanti yang di akhir ada. Dan aku suka gitu karakter-karakter yang anak mudanya yang residen baru masukin itu nambah bumbu-bumbu gitu. Iya, aku suka sih. Residen yang senior, yang galak, yang tegas, yang slow gitu ya. Ada semua ya. Ada baik-baik ya. Tapi semuanya baik-baik sih. Baik, oh gitu ya. Harusnya jahat ya dokter itu rata-rata. Tuh kan dia pasti pengen ngomong. Enggak gitu. Bukan gitu ya. Kita kan ngeliatnya 1 hari doang ya. Tapi kalau yang dari aku lihat sih semuanya baik-baik. Maksudnya bukan cuma terlalu baik ya buat kamu. Aslinya mah nggak gitu ya. Ada
Yang baik banget ada, yang baik aja ada, yang rese ada. Ya semua kan lengkap ya. Semua pekerjaan begitu nggak sih? Cuman kalau di sini kayak baik semua. Itu juga aku juga suka sih sama aktor-aktor di sini. Mas aku tadi berpikir gini, ini orang kalau sampai nggak ada background medis sama sekali agak kerepotan ya, nggak tahu sih ya. Mas aku di sini kan mereka acting bukan cuma jadi dokter yang santai-santai atau kayak di kita gitu kayak jalan-jalan doang. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Enggak yang gitu doang ya. Di sini tuh kayak harus semua. Gitu dokter. Kami sudah berusaha. Iya kan? Boring banget coy denger itu. Aku ya ampun kayak setiap nonton film tuh kayak serius apapun ketika meninggal sih kami sudah berusaha. Nggak ada kata-kata lain gitu. Apa dong? Coba kata-kata lainnya apa coba? Kasih ide kata-kata lainnya biar yang bikin film Indonesia paham bikin karakter dokter. Terus jadi kalau Dokter Robin ini tuh katanya dia tuh ini head nurse dari ortopedik gitu. Jadi ya that's why. Terus aku harus ada sih kayaknya. Iya, benar-benar. Biar mendukung dia sebagai perannya gitu ya. Walaupun emang katanya sebelumnya dia juga nulis di IR. Iya, emang dia pengalamannya dulu nulis series IR juga. Iya. Maksudnya gitu. Kayaknya udah makanannya kali ya, begini-begini mah. Ini juga sih mas aku kayak penulis di series ini gila sih, detail banget. Ini detail. Research sih. Sedetail apa misalkan yang menurut kamu nggak kepikiran? Ketika ada musibah yang parah kan sini ada ini ya penembakan massal ya. Terus darah di lantai, terus ada orang kepleset. Licin ya? Licin. Kan aku udah bilang sama kamu, kayak udah berapa kali aja ini darah tuh licin aslinya. Itu simple banget sih sebenarnya, tapi kayak jarang banget. Tapi dilihatin di sini ada yang terjadi gitu ya. Iya, kayak misalnya ada orang ngejahit pakai tangan gak pakai apa-apa itu kayak bisa nusuk itu, aduh bullshit banget. Darah itu selicin itu. Jadi pas ngeliat ini kalau di sini mah kan darah dipakai buat santet aja. Jadi nggak penting-penting amat. Kalau di film kita seringnya gitu darah kan diminum, dijilat ya. Gitu. Jadi nggak ada ininya lah efeknya gitu kalau licin atau kental gitu. Ya kan suka sebel kalau ngeliat orang jahit sendiri nggak pakai apa-apa gitu. Sesimpel ini juga lah kayak lo RJP pasien gitu. Bahkan kayak Grey's Anatomy aja dulu aku nonton, ya ampun posisinya tuh kayak nggak bisa lo RJP kayak gitu. Posisinya tuh harus bener supaya ada kekuatannya kan, kayak harus agak naik. Kan harus di atasnya kayak gitu. Ini ada dilihatin naik gitu ya si Dokter Robi yang terakhir. Iya. Karena yang itunya kan masih di sini kan, masih di kasur ya, dia di berangkar ya. Jadi dia naik gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi posisinya tuh harus benar, bukan cuma gini-gini. Ngapain? Nari ya? Iya kan ada. Cuma begini doang nih. Mana ada? Mana ada kekuatan begini. Aku sih percaya aja yang di sini tuh mungkin serealistis itu ya, karena tahapan yang dilakukannya itu banyak gitu loh. Jadi kayak nggak langsung tiba-tiba apa gitu, didiagnosa dulu ya apa dulu, dicek dulu, pasti diomongin terus tuh kalau baru masuk tuh ya. Ininya berapa denyutnya atau apa sih? Iya, tanda-tanda vital lah ya, tensi nafas kayak gitu-gitu. Nanti gimana nih gitu kan? Iya, terus nanya ke bawah ke anak yang baru-baru tuh. Kuis ya. Iya, kayak pop quiz gitu ya. Langsung ini apa menurut lo, ini apa? Pada pinter lagi ya semuanya, pada jawab gitu. Nggak ada yang harus, itu kekurangan. Nah itu kekurangan. Kamu ya sering gak ada yang melipir ke belakang gitu. Maksudnya semua bisa jawab loh, gila. Kelihatan orang yang jarang jawab. Gitu atau. Tapi kalau nggak bisa jawab gimana biasanya? Ya nggak apa-apa. Oh gitu. Cuman kan malu. Tapi kan yang lain temennya mungkin tahu. Iya, tapi kan malu untuk diri sendiri. Oh iya. Kayak anjir kenapa gue gak bisa jawab. Gitu gak sih, kayak tertekan. Tuh lihat. Jadi gitu, dokter tuh banyak tekanan. Gak ada yang pura-pura kayak lihat ke atas. Mikir. Kira-kira gimana ini? Atau penyakitnya apa? Banyak itu disebutin. Iya, kan masih kira-kira bisa ini, bisa ini gitu ya. Gokil. Terus apa aja pemeriksaan? Tapi emang bener sih kalau kamu kuliah kedokteran gitu harus banyak pasti gitu ya. Ditanya itu karena itu kerjaan kamu sehari-hari nantinya. Jadi kayak pas udah datang jebret pasti ntar dokter senior kamu, residen kamu, konsulen kamu siapapun akan bertanya. Apa nih menurut kamu? Gini. Terus diapain? Apa yang harus diperiksa? Menurut kamu ini sakit apa? ABCD. Nah supaya ketahuan gak ABCD, apa yang harus diperiksa? Disingkirin misalnya biar ketahuan A berarti harus diperiksa apa? Oh ternyata bukan A, jadi B gitu-gitu. Terus apa dia harus diapain? Gitu. Tiap hari adalah ujian ya. Kalau jadi residen. Tiap hari ada tekanan. Dari hati kayaknya. Sudah terlihat sih. Ya, makanya April nggak usah jadi dokter ya April. Sudah kelihatan. Aku pikir itu cuma dokter doang boleh nanya. Maksudnya dokter yang udah kerja di situ. Jadi senior nanya yang baru masuk ya, juga. Boleh.
di lingkungan dokter itu terus begitu tuh hierarki, karena gitu terus kali ya. Ya emang begitu. Iya, maksudnya kayak ya udah gue gantian, gue sikat kayak si Langdon di sini kan. Oh ya kan? iya. Jadi kayak ada perasaan kayak gitu. Lu kan baru iya. masuk, nggak usah so tahu kayak gitu. Iya, ya iya, kan? iya. Nah itu bagus tuh, aku Dokter Santos ya. ya aku tuh pengen lihat gitu dinamika hierarki gitu ya, kerasa di sini gitu. Iya, Ada. tapi gitu. emang bener sih kalau Dokter Santos ada di kehidupan nyata ya pasti akan dibenci. Oh gitu ya, pasti bakal Iya, karena akan dibenci sama residen. Iya, karena petantang tenteng kan. Kamu lihat deh Dokter Santos sebenarnya dia kamu tuh juga ya termasuk pengen ngomelin kelihatan. Enggak. Maksudnya enggak apa sih. Bodo amat kalau aku mah. Enggak usah gini loh, si Dokter Santos hari pertama juga. Maksudnya ya dia tuh kayak so asik gitu kan kayak terus langsung ngasih julukan ke semua orang temen-temennya. Terus dia tengil gayanya. Pasti enak lah residen melihat dia gitu. Residen akhir, apaan ya anak baru datang gitu. Wajar sih kalau menurut aku itu reality sih. Iya kayak sih. gitu. Benar. Justru dokter-dokter yang udah jadi dokter biasanya udah bodo amat kayak yang penting nanti ujian beres gitu kan. Nah, iya benar. Justru kakak kelas ibaratnya selalu gitu nggak sih? Aku suka sih Dokter Santos, cantik lagi dia. Iya. Seru. Selalu ada yang gitu ya, yang rebel. Iya, yang kalem-kalemnya juga yang ada. kalem-kalemnya ada. Yang anaknya dokter. Yang anaknya dokter. Nah itu juga tuh aku penasaran. Iya itu gitu emang. Iya. Tapi nggak tahu ya, aku sih kalau di tempat aku justru ketika dia masuk hari pertama seluruh dunia tahu kalau dia anaknya siapa. Oh gitu, langsung. Ini Nggak kan kayak gini, dia dia kan nggak kayak berusaha untuk nutupin kan. Iya, dia kan kayak justru nggak mau ketahuan kalau dia anaknya siapa. Tapi kalau yang aku tahu udah ditandain dan kayak masuk kayak udah langsung. Wait, saya lihat nih muka ingin gencet. Enggak menggencet. Enggak ya, aku gak pernah kayak gitu. Maksudnya kayak orang justru gak mau interaksi gitu loh. Kenapa? Kayak takut terjadi hal-hal. Karena bisa aja kan dia ada backingan. Series ini gak malu gitu untuk memperlihatkan ya emang wajar terjadi gitu kan di dunia dokter. Iya banyak lu kan. anaknya siapa mah emang pasti ada gitu. Iya. Cuman di sini dilihatin emang agak beda si Javadi gitu ya. Iya. Kayak dia nggak mau terlalu dikait-kaitin sama ibunya, mungkin atau mungkin dia pengen membuktikan diri Nah gitu. iya kan dia bilang dia pinter. Iya, di gua tuh pinter, cuman orang kan pasti bakal nganggap Pasti anaknya gara-gara si ini. Iya pasti gara-gara gitu. emang gitu kan. Kan sering kalau sini kan pasti sering titipan-titipan gitu. Titipan, sudah biasa di sini. Sudah biasa. Ya, jadi dia nggak mau kayak gitu karena dia merasa dia pintar. Iya. Tapi emang dia pintar kan. Di sini pintar semua coy. Iya makanya semuanya bisa menjawab. Makanya bener gak sih? Itu kekurangan ya. Harusnya ada satu karakter yang Adalah. clueless. Whittaker pun di sini diliatin kayak gitu di awal, tapi sebenarnya dia bisa. Dia pintar. Ya dia cuman kayak Dia masih care. ini aja. Kiko kaget karena aja. Iya karena dia anak baru dan dia beda alam gak sih kayak dia dari kampung. Yang lain kan dokter mah stratanya udah tinggi-tinggi, dia merasa kayak seperti dari bawah. itu, Iya. Kepala perawatnya juga, bener. Dana itu juga, aduh Mantap. itu idaman banget kalau. Ya. Makanya pas adegan dia ditonjok itu shock sih. Kaget sih. Gila. Itu bagus juga sih, maksudnya ngeliatin dari sisi gelapnya gitu, perawat tuh kadang nggak diperhatiin sama manajemen rumah sakit kali ya, makanya kan mana dong tambah lagi satpam kayak gitu. Iya, untuk melindungi mereka lah minimal bener. ya. Iya, maksudnya di sini tuh kayak nyentuh ke situ juga gitu, dapat temannya yang 2 perawat Filipina itu ya, mantap banget anjir. Iya. Bagus tuh. Aku baru sekarang lihat orang Asia pakai kerudung, gila, vital lagi. Maksudnya ada terus gitu. Di series nggak tahu ya, di yang lain aku nggak inget, tapi di sini kayak karakter penting aja gitu. Keren sih. Tapi yang aku perhatiin ya, aku menemukan kesamaan sama Trauma Code Dokter Baik. Asik. Plotnya nggak kesamaan ya, mungkin mirip ya. Mirip, tapi mungkin wajar karena di GD mungkin kayak gitu ya, bener gak sih? Konfliknya tuh sama-sama, nanti yang terakhirnya yang gedenya itu ada bencana kan. Kalau di Trauma Code bencananya bencana alam, kalau ini kan Amerika banget anjir, penembakan massal gitu, dan itu tuh kata aku oke banget sih. Dan aku suka juga ya dari plot-plot itu tuh yang subplot kecil-kecil gitu ya, kayak yang pasien yang meninggal anaknya itu juga, meskipun kayak cuman begitu doang tapi cukup bikin emosional gitu ya. Iya, yang begitu-begitu emosional parah. Nah, makanya itu bisa gitu dilakukan dalam secepat ini. Itu tuh kayak itu heran loh. Maksudnya lu kayak cepet pacingnya, tapi kita kenal ketika juga. ada adegan gitu tuh, wah kita kayak
anjir men, gimana kalau beneran gitu ya kayak gini gitu. Di rumah sakit lu ketemu yang kayak gini, wah gila sih, itu mantap banget. Itu the best sih emang series ini. Dan ditutup dengan pasien yang anti vaksin, mantap. Anjir, Amerika banget tuh. Amerika in a nutshell anjir. Penembakan massal, anti vax semua lengkap, ada rasial, ada semua. Ada yang rasis juga. Mungkin banyak yang bilang ini kayak terlalu preachy ya, karena kayak semua masalah sosial pengen disikat gitu ya. Tapi kalau aku nonton sih ya make sense sih terjadi di situ, maksudnya terjadi di rumah sakit. Ya wajar sih kalau semuanya ada, emang banyak orang. Makanya aku yang introvert ini agak sulit. Gitu ya. Dasar lu ngomongnya gak mau kerja lu. Untuk menghadapi itu semua gitu. Jadi kayak overwhelmed sih asli. Sampai mereka tuh gak bisa berduka, inget gak kata kita saat ini sedang udah nangis-nangis tiba-tiba. Terus tiba-tiba ada lagi. Iya bagus, tapi itu tuh ya udah nggak berlarut-larut. Iya. Ya udah aja move on, karena nggak sempet anjir, karena ya emang sepadat itu gitu. Iya, makanya ya itu keluar ngeliat yang rokok tuh kayak iya, atau kayak yang rokok digebuk. Iya, kayak anjir. Ya atau inilah yang kata pas mereka mau pulang shift itu kayak iya, waduh itu kayak gimana ya? Banget nongkrong dulu itu. Kita tuh kayak vibe-nya itu kayak aduh akhirnya kayak napas. Dan ya ampun nih, tolong ya dokter-dokter sini pada nggak mau pulang ya. Kayak mantap. Aku masih mau di sini kayak what gitu. Kelihatan nih orang yang kalau lu waktu pulang tuh pulang. Kamu kayak gitu ya langsung. Kalau bisa nanyain ya kapan pulangnya. Aku udah tahu. Ditutup pintu gerbang. Bahkan sampai ini loh, kayak misalnya nggak boleh ngomong jorok. Kalau kita tuh dulu kan kalau jaga IGD atau jaga apa, nggak boleh tuh ngomong kayak sepi ya nih. Oh iya. Duh, pasien udah habis nih, nggak boleh ngomong kayak gitu nanti katanya. Nanti justru datang. Banyak ya. Nah ini ada terjadi dong di sini ada. Gitu, ya kan? Iya. Jangan ngomong udah gitu. 12 menit kosong, tidak ada apa-apa, terus nguing gitu. Nah ini ada juga lagi, kesel banget. Mantap seriesnya. Bener. Konsep satu hari dijadiin cerita itu oke gitu. Iya. Kalau bener ya. Works banget sih kata aku satu season. Ini tantangannya justru season 2. Nah ini makanya ketahu kalau misalnya sampai ada season 2 mau diapain konsepnya. Soalnya kalau diginin lagi, wah lu harus nyari angle yang menarik lagi sih. Asli, gimana caranya biar dinamika, mungkin nanti dokternya berganti gitu ya, residennya berganti. Tapi katanya katanya season 2 itu adalah kejadian 10 bulan setelah season pertama. Berarti intinya residennya kayaknya masih pada di sini. Iya, benar, masih belum pada lulus ya. Iya, maksud aku ya apapun itu gitu, mau gimana lagi nih, karena kan ini kayak mereka udah menangani yang kayak gini, menangani bencana yang penembakan massal kayak udah semua gitu loh. Iya benar. Semua ada ya. Semua ada. Jadi pasien tenggelam ada juga. Iya, ada anjir. Jadi gue nggak ngerti lagi nanti. Pasien diracun istri, ada. Ngeri. Ini makanya. Dan gini loh, mas aku kalau dulu ya nonton Trauma Code, aku kan sempat kayak mikir pengen tahu deh kehidupan mereka di luar seperti apa, karena ada kan mereka keluar cuma makan terus balik lagi. Iya. Bener. Entah kenapa pas nonton ini aku nggak pengen tahu mereka. Maksudnya kayak udah cukup, kayak entah ya, aku merasa udah cukup banget kenal mereka di sini. Jadi tanpa kayak kita harus perlu. Tahu. Iya, kalau dulu kan mungkin karena disentil dikit di Trauma Code, jadi kayak kok cuma dikit, mending nggak usah gitu. Iya, benar. Oh iya, nah di sini ya udah mending gak usah sekalian gak sih? Bener. Jadi udah kita tahu kehidupan dia dan kita tahu karakternya cuma dari saat dia kerja aja sih. Salah satu yang terbaik sih kata aku. Salah satu yang terbaik benar. Tahun ini nggak aneh. Nominasinya banyak di Emmy. Aduh, aku suka banget lagi ya. Menurut praktisi yang paling males kerja nih. Praktisi yang tidak melakukan pekerjaannya. Tadi aku mau 8,5, tapi kayaknya aku lebih suka dari 8,5 deh, karena aku sangat menyayangi mereka semua. Betul. 8,9. 8,9, tanggung banget ya. Apa dong, suka-suka dong. Kenapa kamu ngatur aku? Aku 8,5. Ini salah satu yang terbaik sih. Mungkin akan 9 atau 9 lewat kalau ada mahasiswa yang cengok ya. Pas ditanya nggak dijawab dengan detail. Ada tuh kalau dulu kalau sekolah dia mah yang penting ngomongnya suara gede aja. Oh ya benar. Nggak tahu benar atau enggak ya. Gitu. Aduh, ini harus ada yang nggak ada yang rese soalnya. Ini kalau diadaptasi ke Indonesia bisa banget asli. Yakin gua mah. Tapi gua nggak yakin buat bikin teknis sebagus ini. Iya. Teknisnya soalnya di sini didukung banget, bagus banget semuanya. Iya. Alat-alat kedokteran yang fancy itu semua diliatin, yang aku aja nggak tahu. Ada alat USG tapi ke handphone loh. Aku baru tahu di sini asli. Iya. Anjir, kata aku canggih banget. Di sini mah mungkin
nanti ya dicek dulu. Bahkan ini untuk ganti baju ada mesinnya dong. Iya. Isi whitaker, jadi masukin baju lama, keluar baju pakai ID, iya. baju baru keluar. Wah, itu di sini mah nggak mungkin kayak sini. Dan itu juga sih menurut aku yang kurang realistis lagi, ada nggak rumah sakit yang sangat care sama pasiennya? Aku nggak tahu ya. Kayak di sini tuh kayak mengayomi banget. Iya, semuanya Ada kan pasien, skor kepuasan pasien nah, katanya. iya, ini ada. Oh, anaknya, ayo kita ajak menggambar dulu. Di sini mah. Kalau di sini mah boro-boro. Siapa yang sakit? Tunggu luar. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Daftar atau dulu. Daftar dulu, ngantri dulu ya. Itu sih paling. Ya, kalau di sini seriesnya nggak akan panjang. Kalau di Indonesia kayaknya 3 episode cukup, soalnya karakternya nggak mau lagi berobat di sini. Gue pindah anjir. Oke, silakan nonton aja The Pitt. Ya. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana series ini. Terutama yang bekerjanya sebagai dokter, pengen tahu aku apakah kalian termasuk yang rajin kayak dokter-dokter di sini gitu, baik hati, atau kayak anti yang aduh gue mah mendingan pulang. Bahkan dia pernah bilang gitu pas ada kejadian bencana itu, aku mah berharap semoga nggak shift itu. Kamu bilang gitu loh ke aku. Iya emang. Tapi coba kamu tanya sama yang dokter, pasti dia akan beranggapan yang sama. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Bisa juga beli merchandise Cinecrip. Yes. Dan ya udah, kita tunggu season 2-nya nanti ya, tahun depan katanya rencananya. Oke, bye-bye. Bye.